Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi udah mau PTS nih ya. Jadi ada perlu persiapan lah ya untuk nanti PTS khususnya nanti matematika nih ya. Jadi di sini Pak Ogi udah siapin kisi-kisi penilaian tengah semesternya ada di ini nih ya. Yang kalian lihat di sini ada KKM-nya nanti ada 75 ya, masih di 75. Terus kemudian nanti untuk kisi-kisinya ini ada beberapa materi pokok dan ada indikator soalnya. Jadi di sini ada kolom materi pokok, indikator soal, tingkat kognitif sama tingkat kesukaan relatif. Ini dua kolom ini abaikan aja ya, ini karena emang buat administrasi PAUG aja. Jadi kalian nanti fokusnya di materi pokok sama indikator soalnya aja ya. Jadi materi pokok yang bakal disampaikan atau diujiin nanti di PTS tuh ada 4 ya. Ini angka 3-nya hilang. Jadi ada bilangan berpangkat, bilangan bentuk akar, seman kuadrat, sama fungsi kuadrat ya. Jadi ada itu, terus kemudian ini nanti kalian bisa baca sendiri indikator-indikator soalnya apa aja yang bakal diujiin. Contohnya nih menyederhanakan operasi pada bilangan berpangkat positif dan nol gitu ya. Terus kemudian menerapkan konsep sifat operasi pembagian dan pada bilangan berpangkat. Mungkin ini agak susah buat dibayangin gitu ya kalau misalkan nanti ini soalnya kayak gimana ya gitu, atau apa gitu ya kalau nyari di buku paket atau catatan kalian sendiri gitu ya. Jadi di sini Pak Ogi udah siapkan soal latihannya juga di bawahnya. Nah ini kenapa perlu disiapin soal latihan ini? Jadi karena matematika ini sifatnya ya belajarnya tuh nggak cuman hanya baca kemudian paham udah gitu ya, atau pas belajar ngerti bisa, tapi pas ngerjain soalnya tiba-tiba ngeblank gitu ya. Jadi untuk menghindari gejala-gejala kayak gitu ya, dan mungkin ini juga kalian bisa pernah ngalamin gitu ya, ketika kok pas lagi belajar bisa, pas lagi ngerjain soal jadi lupa semua gitu ya. Jadi gimana caranya? Karena itu ya, jadi cara belajarnya memang harus diperbaiki gitu ya. Jadi di sini Pogi akan bahas semua soal yang mewakili indikator-indikator soal tadi di atas gitu ya. Di sini ya, soal ini merupakan soal pilihan ganda. Jadi nanti juga PTS ya sama lah ya, pilihan ganda juga. Tapi di sini Pogi tekankan kalian juga bisa ngerjain pakai caranya di buku tulis untuk latihan ini nih ya. Jadi nanti kelas kalian baca lagi atau misalkan belajar lagi dari situ, tahu ini ya, ini dari mana, kemudian pengerjaannya kayak gimana gitu ya. Dan silakan boleh simak video pembahasan ini nih. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Di sini ada hasil dari 6 kuadrat tambah 6 pangkat 1 tambah 6 pangkat 0. Hasilnya berapa? Nomor 1 nih ya. 6 kuadrat tambah 6 pangkat 1 tambah 6 pangkat 0. Oh iya, ini ada tanda kurungnya ya, tapi ya Bogi nggak tulisin di sini. Tambahin aja lah ya sini tuh ya. Oke, di sini berarti yang maksudnya tanda kurung ini yang dikuadratkan atau yang dipangkatkan itu angka yang ada dalam tanda kurung nih ya, sepaket. 6 pangkat 2, 6 pangkat 1, 6 pangkat 0. Ya tinggal hitung aja satu-satu gitu ya. Jadi 6 pangkat 2 itu kan 36. Ini artinya perkalian berulang kan ya, 6 kali 6. Kalau misalkan pangkatnya positif. Kalau pangkatnya negatif nanti beda lagi lah ya. Ini tambah 6 pangkat 1, ini jadi 6, terus tambah 6 pangkat 0, bilangan yang dipangkatin 0 ya hasilnya selalu 1 gitu ya, kecuali 0 pangkat 0. Jadi ini tinggal dihitung aja, 36 tambah 6 berarti 42 tambah 3 ya 23 gitu ya. Jadi ini jawabannya yang A. Nah nanti pas kalian tulis di buku tulis untuk pengerjaan soal ini, kalian bisa tulisinnya minimal kayak gini lah ya. Soalnya nggak perlu ditulis saja, tapi minimal bisa kelihatan mana soalnya gitu, kasusnya mana, terus kemudian cara pengerjaannya di mana gitu ya, kayak gini. Sip, lanjut lagi ke yang nomor 2. Ini negatif 2 pangkat 3. Nah gini harusnya. Nah tambah negatif 2 dipangkatin 2 ditambah negatif 2 pangkat 1 tambah negatif 2 dipangkatin 0. Sip, ini yang maksudnya tanda kurung di sini tuh angka yang dalam tanda kurung itu tuh jadi sepaket yang ada dalam kurungnya dikalikan berulang gitu ya, atau dipangkatkan. Di sini tuh pangkat 3 ya, berarti ini kalau misalkan kita uraikan gitu ya, maksudnya tuh negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hati-hati ya untuk bilangan yang ada negatifnya atau bilangan negatif ini ketika dipangkatin. Jadi kalau misalkan begini ya, kita hitung coba.
Negatif 2 kali negatif 2 kan jadi positif 4 nih ya. Positif 4 dikalikan dengan negatif 2 ya berarti hasilnya adalah negatif 8. Positif kali negatif jadi negatif gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tulis ini negatif 8 ya hasilnya. Terus kemudian negatif 2 dipangkatin 2. Ya negatif 2 kali negatif 2 ya. Tadi hasilnya 4. Positif tapi ya karena negatif kali negatif. Negatif 2 pangkat 1. Ini cuma satu ya negatif 2 doang ya. Jadi negatif ketemu positif jadi negatif. Dikaliin ya, positif kayak negatif jadi negatif. Nah, ini bilangan negatif pangkat 0. Ya, siapapun yang pangkatnya 0 gitu ya, mau positif mau negatif gitu ya. Maka dia hasilnya tetap positif 1 ya. Jadi 1 gitu, nggak jadi negatif 1, salah. Jadi siapapun bilangannya positif atau negatif gitu ya, ketika dipangkatin 0 hasilnya selalu 1, kecuali 0 pangkat 0 itu nanti bahasanya beda lagi ya gitu. Udah, ini Pogi hapus aja nih kotretan ini, kita tinggal lanjutin hitungan di sininya. Negatif 8 tambah 4 berarti negatif 4, negatif 2 tambah 1 negatif 1 ya. Ini dosa 4 dosa lagi 1 dosa nambah ya, jadi negatif 5 ya. Ini jawabannya yang D ya, dodol nih. Lanjut lagi yang nomor 3. Ini nomor 3 4 pangkat negatif. Nah, di sini udah mulai muncul pangkat negatif. Pangkat negatif tambah 3 pangkat negatif 2 nih ya. Gimana caranya kalau misalkan ada pangkat yang negatif gitu ya? Kalau pangkat yang positif tadi dia akan perkalian berulang tuh ya. 6 kali 6 itu kalau 6 pangkat 2. Ini negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ya, sebanyak 3 kali kalian. Tapi kalau misalkan pangkatnya negatif, kita ubah dulu dia jadi pangkat positif dengan ketentuan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif N, ini rumusnya ya, maka jadi 1 per A pangkat N gitu ya. Jadi biar jadi pangkatnya positif, jadiin 1 per gitu ya di sini. Ini jangan lupa sih rumus ini nih ya, untuk yang pangkatnya negatif. Jadi kalau misalkan gitu 4 pangkat negatif 1 ya, jadi biar pangkatnya positif ya, jadi 1 per 4 pangkat 1 gitu ya. Ikutin ini ya polanya. Tambah 1 per, nah ini juga 3 pangkat 2, pangkatnya berubah jadi positif gitu ya. Udah deh, tinggal kita hitung dulu ini 1 per pangkat 4 pangkat 1 ya, jadi 4 tambah 3 pangkat 2 ya 9. Nah gitu ya, tinggal dijumlahin aja dengan cara penyumlahan bilangan pecahan. Satuannya harus samain dulu ya. Pogi biasanya kaliin aja dulu si penyebutnya. 4 kali 9 jadi 36 gitu ya. Kemudian ini kali silang, 9 kali 1 9 gitu ya. 4 kali 1 4, ini tambah. Nah gitu ya. Udah deh, 9 tambah 4 13 per, selesai gitu ya. Ini yang nomor 3. Nomor 3 ini jawabannya 13 per 36, berarti yang ini A gitu ya. Ini silakan kalian boleh screenshot kalau misalkan perlu, nanti bisa lanjut lagi buat soal nomor 4. Oke, kita lanjut aja. Ini hapus. Penghapusnya kurang gede. Nah ini yang jumbo. Sip, kita tinggal lanjut lagi ke yang nomor 4. Ini nomor 4. Wih, jadi jumbo lagi. Bentar. Nomor 4. Oh, kegedean. Ini aja. Nomor 4. Hasil dari, nah sama kayak tadi ya, pangkatnya negatif. 5 pangkat negatif 1 dikurangi 2 pangkat negatif 3. Ya udah, kita ubah dulu dia jadi pangkatnya positif, jadi pakai rumus yang tadi nih ya. Jadi 1 per 5 pangkat 1 dikurangi 1 per 2 pangkat 3. Hitung bawahnya. 1 per 5 dikurangi 1 per 8. Samain si penyebutnya dengan cara kaliin. Ini kaliin
per 5 kali 8 kan 40 ya. Ini ke sini kali 1. Jadi 8 dikurangi 5 kali 1 jadi 5 ya. 8 kurangi 5 3 per 40. Tuh jawabannya yang D ya. Oke, ini yang D. Samalah nomor 4 ya. Lanjut lagi, nomor 5 ini udah masuk ke bahasan bentuk akar ya. Bentuk akar yang penjumlahan pengurangan. Kita tulis dulu soalnya. 5 akar 3 tambah akar 27 dikurangi akar 12. Ini berarti kalau misalkan penjumlahan sama pengurangan, syaratnya bisa dijumlahin itu ya ininya harus sama dulu bentuk akarnya. Ini akar 3, ini akar 27, beda semua ya. Jadi kita manipulasi yang 27 ini sama 12 ini kita pecah jadi perkalian tertentu. Tapi di sini lihat targetnya. Di opsi jawabannya bisa ngebantu banget ya pilihan ganda tuh. Akar 3 semua kan ya. Maka kita ubah ini jadi perkalian yang ada perkalian dengan 3. Maksudnya gini. Ini 5 akar 3 mah udah tetap jadi akar 3 nih ya, udah biarin aja. Terus yang 27 ini cari perkalian yang ada 3-nya. Perkalian 27 yang ada 3-nya kan 9 kali 3 tuh ya. Nah, ini ya. Dikurang 12 perkalian berapa yang ada 3-nya? 4 kali 3 kan ya. Ya ini 12 juga kan bisa 6 sama 2, tapi kan gak ada 3-nya. Jadi kita pilih yang ada 3-nya, 4 kali 3. Terus lanjutin ini 5 akar 3. Akar 9 bisa dihitungnya jadi 3 akar 3. Akar 4 2 ya, jadi negatif 2 akar 3 tuh. Sekarang jadi bentuk akarnya sama semua nih, akar 3 akar 3 akar 3. Udah tinggal operasin angka depannya aja. 5 tambah 3 8 kurangi 2 jadi 6. 6 akar 3 tuh selesai. Cari W6 akar 3 di sini. Oh ini nih C ya. Ini jawaban yang nomor 5 itu C. Lanjut lagi yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini perkalian bentuk akarnya. Kita tulis dulu soalnya 6 akar 6 per 12 akar 3. Nah ini kalau misalkan bedanya sama yang merasionalkan gitu ya. Kan merasionalkan juga per-peran gini juga nih ya. Tapi biasanya atasnya itu atau bawahnya itu penjumlahan, bukan perkalian kayak gini nih ya. Jadi ini kalau misalkan ada perkalian di sini, kalian harus kerjain dulu yang perkaliannya gitu ya. Kalikan angka yang di luar dengan yang di luar. Ini dalam akar sama ini dalam akar gitu prinsipnya ya. Oke, 6 kali 6 kan 36. Akar 2 kali 6 12. Nah, gitu caranya. Jadi yang luar sama luar, dalam sama dalam. Nanti dibagi sama 12 akar 3. Ini juga sama prinsipnya. Yang di luar dengan yang di luar, dalam sama dalam ya. Jadi 36 sama 12 itu ya dibagi, ini 12 dibagi 3 juga. Kita coba langsung hitung aja. 36 bagi 12 kan 3 ya. Akar 12 dibagi akar 3 4 ya. Jadi akar 4 di sini. Tapi lihat di option jawaban masih nggak ada. Nah ini kelemahan bilangan ganda gitu ya, meskipun ya udah sampai selesai ini berarti udah aja kalau esai gitu ya masih bisa oke gitu ya. Tapi kalau misalnya PG harus sesuai dengan permintaan si soalnya, ini option jawabannya tuh mana gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada ketika kalian udah selesai kayak gini, berarti masih bisa dilanjutin lagi ngerjainnya. Ya lihat aja di sini ya, ini akar 4 ternyata masih bisa kita hitung ya. Akar 2 bukan akar 2 jadi 2 ya. 3 kali 2 berarti 3 kali 2 jadi 6 tuh ya. Jadi jawabannya yang A. Itu yang nomor 6 ya. Jadi ini yang nomor 6. Kalian misalnya udah mentok nih jawabannya udah sampai sini tapi masih belum ada, curiga mungkin ada yang salah ngerjain, atau bisa aja kalian udah benar ngerjainnya tapi ada yang bisa lanjutin masih bisa dilanjut lagi ngerjainnya gitu ya. Jadi nanti lihat-lihat aja lagi ya soalnya. Oke, itu nomor 4 sampai nomor 6. Kita bisa lanjut lagi ke yang soal nomor 7 sekarang. Lupa itu semua Bentar. Ini hapus dulu nih ya. Set. Ini kalau dihapus semuanya nanti yang silang-silangnya juga hilang. Oke.
Nah, sip lah ya. Nah, nomor 7. Nomor 7 ini diketahui persamaan berikut. 7 pangkat M kali 7 pangkat N itu sama dengan 7 pangkat 8. Tentukan nilai M yang memenuhi agar persamaannya benar. Oke, di sini ingat-ingat lagi kalau yang nomor 7 ini. Ini pakai prinsip perkalian bilangan berpangkat gitu ya. Oke, ingat lagi rumus yang waktu itu pernah kita bahas, yaitu A pangkat M kali A pangkat N gitu ya, sama dengan kalian tinggal hitung aja atau dijumlahin aja si pangkatnya gitu ya. Kalau misalkan ada bilangan berpangkat yang basisnya sama gitu ya. Nih, basis tuh ininya ya, bilangan yang dipangkatinnya. Ini kan 7 sama 7 juga gitu ya. Berarti kalian tinggal cukup jumlahin aja M tambah N-nya gitu ya. Jadi di sini bisa kalian lanjut 7 pangkat M tambah N ini sama dengan 7 pangkat 8. Nah, kita tinggal cari M tambah N ini, cari yang bisa dijumlahin kombinasinya, M-nya berapa, N-nya berapa, yang hasilnya kalau jumlahin jadi 8 gitu maksudnya. Ya, yang A kita cek dulu. M-nya 7. Ini yang A ya. M-nya 7, N-nya 1. Jadi 8 kan ya? Nah, ini betul yang A. Cek lagi yang B, ini kemungkinan yang A jawabannya. Yang B, M-nya 4 terus tambah N-nya negatif 4. Nah, jadi 0 gitu ya. Nah, ini salah berarti yang B. Yang C kita cek lagi, M-nya 5, N-nya 3. Oh, ini betul juga ya. Oh, ada 2 jawabannya. Yang D, M-nya 3, N-nya negatif 5. Nah, ini jadi negatif 2 ya, salah. Jadi ini yang nomor 7 ternyata ada 2 jawaban yang benar lah ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian nemuin ini di soal PTS ya prinsipnya kayak gitulah ya. Cari bilangan atau kombinasi bilangan yang M tambah N ini yang hasilnya tuh 8. Dicek aja satu-satu gitu ya. Ini jawabannya bisa antara A atau C. Gitu ya. Ini yang nomor 7. Sip, kita lanjut lagi ke yang nomor 8 tuh ya. Lagi scroll dulu ke bawah. Nomor 8. Nah, ini ya. 8 juga ini bilangan berpangkat yang saling membagi dan basisnya sama ya, sama-sama 100. Kalau di prinsip yang sebelumnya, kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N gitu, bilangan berpangkat basisnya sama gitu ya, maka kalian tinggal jumlahin, kurangin ya. Ini mah sebaliknya kayak tadi, kurangkan aja gitu ya si M sama N-nya. Nah, ini juga sama nih ya. Maka tinggal cari aja kombinasi angka yang kalau misalkan dikurangkan ini jadi hasilnya 5 ya. M kurangi N. Sebentar, kalau gitu dulu sini ya. Cari kombinasi angka yang kalau misalkan mereka dikurangkan M sama N-nya itu jadi 5. Kita cek lagi. Yang A dulu. Yang A itu M-nya 3 dikurangi 2. Nah, udah jelas salah ya. Ini yang A salah. Yang B, M-nya 2, N-nya negatif 3. Nah, ini bisa jadi, ini betul ya. Negatif kayak negatif kan dilebur ya, 2 tambah 3 berarti jadi 5. Nah, ini betul yang B. Coba cek lagi yang C, sih ada jawaban yang sama lagi atau 2 gitu jawabannya. 9 dikurangi negatif 4. Oh, ini jadi tambah juga ya, sama kayak tadi jadinya 13, salah nih ya. Yang D, negatif 1 dikurangi negatif 4. Negatif 1 tambah 4 ya, jadi 3 ya, salah juga. Jadi jawabannya hanya ya B ya, jadi betul. Nomor 7 tadi dianulir lah itu mah ya. Sip ya, ini yang nomor 8. Lanjut lagi yang nomor 9 sekarang. Di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Bukan bilangan berpangkat juga sih ya, ada bilangan berpangkatnya lah di sebelahnya, tapi ada angka yang lainnya di depannya, kayak bilangan notasi ilmiah lah ya. Oke, bukan bilangan notasi ilmiah ya, atau bentuk baku lah ya, ini tuh operasi bentuk baku. 7,2 dibagi 2
Kemudian di sebelahnya ada 10 pangkat 14, ini 10 pangkat 5. Cara ngerjainnya gimana? Kalian tidak harus menghitung dulu perkaliannya ini. Jadi 72 00-nya ada 14 gitu ya. Terus kemudian ini 2 0-nya ada 5. Gak perlu repot kayak gitu. Kalau misalnya tidak ada bilangan berpangkat, ini merupakan salah satu aplikasi dari operasi bilangan berpangkat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat cara pengerjaannya. Ini bagi yang alergi dengan bilangan pecahan desimal gitu ya, malas gitu ya, maka kalian bisa akalin sih sebenarnya gitu ya. Jadi supaya hilang si pecahan desimalnya, ya kalian tinggal pinjam aja 10-nya dari 10 pangkat 14 gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, kok di sininya jadi 13, Pak? Karena kan tadi 10-nya dipinjam 1 dari 10 pangkat 14-nya, jadi dipecah ke sini. Jadi keluar 1, si 10-nya tinggal sisa yang asalnya tadi 14 jadi 13. Per ini 2 kali 10 pangkat 5. Jadi ini tuh sebenarnya dalam rangka menjadikan 7,2 ya, jadi 72 gitu ya. Jadi karena dikaliin 10. Jadi sini 72 kali 10 pangkat 13 per 2 kali 10 pangkat 5. Ya udah tinggal bagi aja, 72 bagi 2 kan 36 ya. Kali, nah ini bilangan berpangkat yang basisnya sama ya, pangkatnya tinggal dikurangi karena pembagian, jadi 10 pangkat 8. Udah beres sebenarnya sampai sini tuh. Tapi ternyata di option jawaban tuh nggak ada. Maka mau nggak mau kalian harus cari atau disesuaikan dengan yang diminta sama soalnya kan 3,6 ya. Berarti kita harus keluarkan 10 dari 36-nya jadi 3,6 kali 10 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Jadi keluarin lagi yang tadi di sini tuh 36 tuh. Sehingga jadinya ini 3,6 kali ini 10 pangkat 8-nya ketemu sama 10, jadi nambah 10 pangkat 9-nya, jadi yang jawabannya nomor 9 tuh B ya. Nah gitu kalau misalkan alergi dengan pecahan desimal. Kalau enggak malah lebih bagus, kalian tinggal langsung aja ini ya, 7,2 bagi 2 3,6 gitu ya, kali 10 pangkat 14 kurangin dibagi 10 pangkat 5 ya, pangkatnya tinggal kurangin aja 10 pangkat 9 tuh ya, langsung dapat jawabannya B. Gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan pakai yang cara ini ya memang ribet, tapi ya pokoknya serahkan lagi ke kalian mana yang menurut kalian lebih nyaman dilakukan gitu ya. Yang penting mah jawabannya betul gitu ya. Tip. Oke, lanjut lagi ke yang soal nomor 10 sekarang. Ini hapus ya. Agak scroll sedikit ke sini. Nah, baik, di nomor 10 ini ada bilangan berpangkat tapi pangkatnya itu bilangan pecahan. 81 pangkat 1 per 2 kali 32 pangkat 2 per 5 gitu ya. Gimana cara ngerjainnya? Ini ingat lagi ke prinsip bilangan berpangkat. Yang pangkatnya pecahannya, rumusnya tuh A pangkat M per N. Ini bisa berubah jadi bentuk akar. N-nya ini di dalam yang penyebutnya, si M-nya itu di luar jadi perpangkatan gitu ya. Ini prinsip yang kita pakai. Kita coba aplikasiin ke sini nih. 81-nya kita ubah jadi bentuk akar ya, 81, terus 2-nya sebagai penyebutnya di sini gitu ya. Nah, ikutin ini ya. Terus kemudian 1-nya di luar. Kali ini 32 juga bentukin jadi bentuk akar gini nih ya. Penyebutnya ini 5 di dalam, terus kemudian 2-nya di luar sini. Tinggal kita hitung akar kuadrat dari 81. Cara nyarinya atau bilangannya, cari dua buah, cari bilangan yang kalau misalkan dikalikan angkanya harus sama, hasilnya itu 81 gitu. Ya udah jelas 9 ya, ini harus apa perkalian. Jadi akar kuadrat dari 81 itu adalah 9 pangkat 1 kali gitu ya. Ini juga sama hitung. Jadi kalau tadi mah perkalian berulangnya 2 kali gitu ya, karena ini pangkatnya 2, ini perkaliannya berulang sebanyak 5 kali. Cari bilangan yang sama yang berulang kalau dikaliin sebanyak 5 kali itu hasilnya 32. Itu 2, 3, 4, 5. Angka berapa itu? Coba-coba gitu ya. Kalau 1 cobain tuh hasilnya 32 enggak gitu ya. Jadi bukan 1, cari lagi 2. 2 kali 2 4. Terus kemudian
4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Oh, udah. Berarti betul ya. Jadi akar 32, akar pangkat 5 dari 32 itu ini hasilnya 2. Ketemu sama yang kuadrat di sini atau pangkat 2 yang ini ya. Udah, tinggal rapihin. Ini 9 ya kali 2 pangkat 2, 4. Jadi 36. Beres tuh ya. Jawaban yang nomor 10 adalah yang D ya. Gitu. Jadi emang harus tahu dulu prinsip ini ya. Jadi bukan artinya 81 bagi 2 gitu, 32 bagi 5 kali 2, salah ya. Jadi kalau pangkatnya pecahan, pakai prinsipnya ini ya. Sip. Lanjut lagi ke yang nomor 11 sekarang. 20 per akar 5. Nah ini ya, dapat sisakan jadi. Nah ini masuk ke merasionalkan sebenarnya tuh. Kenapa kok di sini menyederhanakan? Jadi ya sama aja sih maknanya gitu ya. Jadi biasanya kalau ada bilangan pecahan yang penyebutnya itu bentuk akar, ini biasanya lazimnya dirasionalkan. Jadi supaya tidak ada bentuk akar di penyebutnya gitu ya. Caranya gimana? Ya tinggal kalikan lagi aja dengan si bentuk akar yang ada di bawahnya. Tadi itu apa gitu ya. Ini kan akar 5 ya. Jadi kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kalau di sini akar 3 ya berarti akar 3 per akar 3 dan seterusnya gitu ya. Terus ya tinggal dikerjain aja kayak operasi biasa. 20 kali akar 5 kan jadi 20 akar 5 per akar 5 kali akar 5. Ini akar 25 nih ya. Akar 25 kan 5 ya, jadi 20 akar 5 per 5. Ini udah hampir selesai, tapi di opsi jawaban masih belum ada. Jadi tinggal dilanjutin lagi. 20 dibagi 5 kan masih bisa ya, jadi 4 akar 5. Jawabannya yang C, nomor 11 gitu. Nomor 12 juga sama, ini merasionalkan juga sih judulnya gitu ya. Cuman beda variasi aja dikit nih. Ini akar 5 tambah akar 3. Tadi kan prinsipnya kalikan aja dengan si penyebutnya gitu ya. Ini kan penyebutnya tuh akar 5 tambah akar 3 tuh. Ini akar 5 tambah akar 3. Nah, tapi karena ini ada dua suku, biasanya suka dibalikin ininya. Maksudnya positif, kalau di sini positif, di sini juga jadi lawannya gitu ya, dibalik. Jadi negatif. Nah, jadi negatif gini nih ya. Sorry, ini dirapin dulu tulisannya biar rapi aja nih. Nah, oke. Gitu ya. Kenapa kok yang ini positif jadi ubah jadi negatif di sininya, terus kemudian kalau di sininya negatif ini ubah jadi positif gitu ya. Si ini jadi lawannya pokoknya. Ya karena nanti kalau misalkan untuk di perkalian di sininya, kalau misalkan tidak di salah satu yang negatif kan gitu ya, maka akan jadi tidak hilang si bentuk akarnya. Kalau nggak percaya kita coba lihat. Ini akar kali akar, atas kali atas, jadi tempelin aja gini. Akar 5 dikurangi akar 3 tuh gitu ya. Per, nah ini yang bawah, ini kan kali pelanginya double T, ini kesini kaliin akar 25, terus kemudian ini akar 5 kali akar 3 kan jadi negatif akar 15. Lanjutin lagi. Lagi pakai warna merah nih sini ya. Akar 3 kali akar 5 jadi akar positif ya, positif akar 15. Akar 3 kayak akar negatif 3, negatif akar 9. Nah gini ya, coba lihat di sini, ini saling menghilangkan ya tuh, negatif 15, ini positif 15 gitu ya. Saling menghilangkan. Bayangkan kalau misalkan di sininya plus juga, ini nggak akan saling menghilangkan, jadinya malah makin keriting si angkanya nih ya. Oke, kita tulis dulu yang atasnya ya. Ini akar 5 dikurangi akar 3. Nah ini yang bawah, akar 25 kan bisa dihitungnya jadi 5. Ini akar 9 dikurangi jadi diakarkan jadi 3. Udah tuh jadi 5. Akar 5 dikurangi akar 3 per 2 tuh ya. Ada deh jawabannya yang ini nih, yang A. Nah itu ya, jadi penjelasannya kenapa kok di sininya jadi negatif gitu ya. Dan biasanya suka ada cara cepatnya guys di sini tuh ya. Ini misalkan hapus dulu ya, Pogi tulis cara cepatnya yang di warna ungu lah di sini nih ya.
tadi atas ke atas ya, kalian tinggal cukup tempelkan 5 atau nih ya, cara alternatif. Nah, oke. Atas kali atas jadi 5 dalam kurung akar 5 min akar 3 gini ya. Nah, biasanya gini kalau misalkan akar 5 kali akar 5 kan 25 ya, akar 25 ya udah. Kalau misalkan akarnya sama gitu ya, hilangkan aja si akarnya jadi 5 doang. Gitu ya. Kalau dikaliin ya, ini kali ini 5. Akar 3 kali negatif akar 3 ya udah, hilangin juga si akarnya jadi kayak gini, jadi 3. Kurangin aja 5, ini tetap lah ya pokoknya yang di atasnya. Terus yang bawahnya dikurangin 2, selesai itu ya. Jadi nggak usah ribuh-ribuh begini atau repot-repot begini, langsung dapat cara jawabannya sininya yang A gitu ya. Jadi kalian pilih aja cara yang mana aja yang menurut kalian lebih nyaman atau lebih mudah untuk dikerjain.